Tangisan itu terdengar jelas dari balik pintu toilet perempuan lantai 2. Tangisan lirih seperti gadis yang kehilangan arah. Pak Ardi berdiri terpaku di depan pintu. Tangannya gemetar, senter di genggamannya hampir jatuh. Ia tahu, toilet itu seharusnya kosong. Sekolah sudah sepi sejak pukul 5 sore, tapi suara itu terus terdengar. Pelan, memohon, menyesakkan. Saat ia mengetuk pintu, tangisan itu berhenti. Sesaat kemudian, pintu toilet terbuka sendiri, berderit, pelan, dan di dalam hanya cermin berembun, disertai bau anyir yang tiba-tiba menusuk hidungnya. Namanya Pak Ardi, penjaga malam di sebuah sekolah kejuruan tua yang sudah berdiri sejak tahun 70-an. Bangunannya besar dan angker, dengan cat dinding yang mengelupas, lorong panjang yang lampunya sering berkedip, dan aula kosong yang selalu dingin, bahkan di siang hari. Pak Ardi sudah bekerja di sana selama lebih dari 10 tahun, dan ia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Dan dia sudah terbiasa dengan cerita-cerita aneh dari siswa. Toilet perempuan di lantai 2 memang sering disebut angker, tapi dia tidak pernah peduli. Sampai malam itu Jumat, sekitar pukul 10 malam, lampu lorong padam tiba-tiba karena korsleting. Pak Ardi menyusuri lantai 2 hanya dengan senter kecil di tangannya. Saat itulah pertama kali suara tangisan itu muncul. Pelan, lirih, terisak dari balik toilet perempuan. Awalnya dia pikir ada siswa yang tertinggal, atau mungkin hanya suara dari luar. Tapi suara itu terlalu dekat, terlalu nyata ketika ia membuka pintu toilet. Semuanya kosong, tapi semua kaca cermin berembun, seolah baru saja ada seseorang berdiri lama di depannya. Wastafel menyala sendiri, air mengalir dengan sendirinya. Lalu, salah satu pintu bilik tertutup rapat. Pelan-pelan, Pak Ardi mendekat. Saat hanya berjarak 1 meter, kloset di dalam bilik menyiram sendiri. Lalu, dari bawah pintu, mengalir cairan merah gelap, seperti darah. Tapi, tiba-tiba, cairan itu menghilang, seolah terserap lantai. Pak Ardi langsung mundur, keluar dari toilet tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak bicara sepatah kata pun malam itu. Beberapa hari kemudian, sekolah memeriksa rekaman CCTV. Di salah satu kamera, saat itu pukul 22:04, terlihat sosok yang samar berdiri menghadap cermin yang ada di toilet. Seorang perempuan, pakai seragam putih abu-abu, rambut panjang menjuntai, tapi tidak punya kepala. Sosok itu diam, tak bergerak. Lalu pelan-pelan berbalik badan dan menembus tembok. Beberapa detik kemudian, kamera mati dan seluruh file tidak bisa diputar ulang. Barulah setelah itu, kepala sekolah bicara jujur. Beberapa tahun lalu, seorang siswi ditemukan meninggal di toilet lantai 2. Dia gantung diri di bilik kedua dari kiri. Motif kematiannya tidak pernah dijelaskan ke publik. Hanya dibilang cuma masalah keluarga. Dan kasus itu ditutup begitu saja. Toilet itu akhirnya dikunci selama beberapa bulan. Namun sejak saat itu, selalu ada yang aneh. Tangisan, bayangan putih, bau anyir, dan keran air yang menyala sendiri setiap malam Jumat. Kini, Pak Ardi tidak lagi berjaga sendiri. Ada 2 penjaga tambahan yang menemaninya tiap malam. Dan toilet itu dikunci rapat, dipaku dari luar. Tapi, setiap malam Jumat, tepat pukul 10:04, selalu terdengar suara tangisan. Lirih, seperti memanggil seseorang. Tangisan dari sesuatu yang tak ingin ditinggalkan. Dari seseorang yang belum selesai menunggu. Jika kamu pernah mengalami suara atau sosok yang tidak bisa dijelaskan logika, tulis kisahmu di komentar atau kirim langsung ke email kami. Siapa tahu cerita kamu akan jadi video berikutnya. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya. Selamat malam dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.